Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mengawali doa ini dengan satu pujian sukacita dalam melayani Raja, PPK 201. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita juga. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Baik, kedua, ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, bekerja bagi Dia. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengikut Engkau dan melayani Engkau seharusnya membawa sukacita dan kegembiraan dalam hidup kami. Karena setelah Engkau selamatkan kami, Engkau memanggil kami menjadi teman sekerja-Mu ya Tuhan. Teman sekerja Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang mulia. Dan kami manusia yang berdosa, yang dari debu ini, boleh menjadi teman sekerja-Mu. Itu hal yang luar biasa. Memang ada kesulitan, ada tantangan, tapi Tuhan yang terus memimpin kami. Bapa, malam ini kami akan berdoa khususnya pelayanan di bidang diakonia dan juga pokok-pokok doa yang lain. Engkau boleh berbicara lebih dahulu kepada kami melalui firman, sehingga menuntun kami, dan kembali kami diberikan sukacita menjalani hidup ini dan melayani Engkau. Berkati kami yang mendengar, yang ada dari rumah, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan perenungan ini. Berkati juga nanti di dalam doa kelompok yang akan kami ikuti bersama. Dalam nama Yesus kami serahkan rangkaian ibadah doa ini dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu, satu bagian firman Tuhan yang mendasari doa-doa kita pada malam hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan buat kita demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman.
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bapak Ibu, malam ini tema perenungan kita adalah memiliki hati seperti Yesus. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat real kehidupan, termasuk negara maju, bukan hanya di Indonesia, bahwa orang miskin, mungkin lebih tepat kita namai orang yang tidak beruntung. Ya, orang yang tidak beruntung. Banyak kita dapati di kota-kota. Mereka terlantar, tidur di emperan toko dengan alat seadanya. Malam hari kedinginan. Saya lihat juga suatu media sosial. Dan di sana dikatakan, agak saya kaget bahwa di Amerika juga banyak itu gelandangan. Orang-orang yang tidak beruntung tadi. Mereka itu tidur di taman-taman. Nah, secara khusus waktu dingin, musim salju. Ada sebagian di antara mereka yang meninggal dunia. Jadi, di negara maju pun, orang-orang yang tidak beruntung ini ada. Mereka bukan hanya ada di Indonesia. Nah, hanya di negara-negara tertentu, termasuk di Amerika, mereka dibiarkan. Mungkin kalau di Indonesia kan ada menteri sosial yang menangani hal-hal sosial seperti itu. Atau di Amerika, saya rasa mungkin ada yang menangani. Tapi karena mungkin saking banyaknya, jadi tak tertangani. Nah, memang katanya sih, saya tanya teman saya di sana, kenapa sih terjadi banyak gelandangan? Nah, katanya di sana memang ya secara apa mereka punya paham kebebasan memilih jalan kehidupan. Tapi ada juga usulnya karena itu orang-orang di sana yang terlantar itu karena putus asa memakai narkoba, akhirnya mereka semakin terpuruk dan jadilah kehidupan yang demikian. Tak tahu kemana, tidur bagaimana, mereka lagi tidak bisa terurus hidup mereka. Bapak Ibu, orang yang tidak beruntung di negara manapun ada, termasuk di negara yang mungkin kaya raya, kayak Brunei Darussalam, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Memang kalau dikatakan orang miskin atau oleh yang tidak beruntung ini, kata ini kan fleksibel. Ya, kalau umpamanya miskin, kita katakan di negara yang sangat terbelakang, beda dengan orang miskin di negara yang maju. Nah, termasuk juga di gereja. Ada teman seiman kita yang tidak beruntung, yang mungkin mengalami pergumulan karena berbagai hal. Ada kejadian peristiwa yang membuat mereka sulit untuk menjalani kehidupan dengan kebutuhan yang mencukupkan dan memadai. Tentu saja gereja tidak tinggal diam. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi jelas mengatakan hal itu. Judulnya aja, 7 orang dipilih untuk menangani orang miskin. Khususnya permasalahan yang di dalam gereja mula-mula adalah penanganan kepada janda. Terjadi masalah karena jumlah murid semakin banyak. Tentu janda-janda ini, orang-orang yang tidak beruntung ini juga bertambah. Nah, perlu penanganan. Jiwa manusia di hadapan Tuhan itu disadari oleh jemaat mula-mula sangat berharga. Mereka juga membutuhkan Injil. Mereka juga membutuhkan penanganan yang baik. Maka dipilihlah orang-orang untuk menangani itu secara fokus 7 orang. Itu juga mungkin yang dilakukan gereja kita. Berpadoman di sana. Ada teman seiman kita yang tidak seberuntung yang lain. Sehingga perlu perhatian, perlu penanganan.
Dan dipilihlah ada pengurus diakonia, bidang diakonia. Nah, yang malam ini kita doakan. Nah, Bapak Ibu, jadi pelayanan diakonia ini adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau. Khususnya ketika Tuhan Yesus sedang mengajar selama hidupnya. Begitu banyak orang yang mengikuti dia. Dan menurut para penulis, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang terlantar. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak beruntung. Dan mereka menggantungkan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan perhatikan bagaimana Tuhan Yesus melayani mereka luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan tadi, 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang janda ini atau teman-teman atau jemaat yang tidak beruntung ini adalah ada syaratnya pemilihan mereka. Yang pertama adalah yang terkenal baik. Yang terkenal baik. Ini kata yang umum. Mungkin kita bertanya, yang baik itu bagaimana? Nah, secara sederhana, kalau dikatakan baik, dimulai dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jelas itu orang yang sudah memulai kehidupan yang berubah. Di situ mulai nampak buah-buah roh yang boleh kita katakan baik. Nah, orang-orang inilah yang memiliki hati yang semestinya melayani di bidang diakonia atau penanganan orang-orang yang tidak beruntung. Bapak Ibu, ketika suatu saat beberapa tahun lalu, Bapak Presiden kita Pak Jokowi diwawancarai waktu dia menjadi gubernur di Jakarta. Pertanyaan yang dilontarkan kepadanya waktu diwawancarai itu adalah, kenapa sih Bapak Presiden, Bapak Gubernur, sudah pangkatnya tinggi, sudah hidup mewah, kantornya begitu bagus, berani masuk got, berani masuk bantaran sungai yang kotor, yang bau. Bagaimana jawaban beliau? Dia berkata, udah biasa. Dulu saya juga di Solo, waktu masih muda, waktu kecil. Kami tinggal, rumah kami ada di bantaran sungai. 3 kali berpindah-pindah tetap di bantaran sungai. Dan saya tahu bagaimana itu rasanya tinggal di sana. Nggak nyaman. Ada baunya yang tidak enak. Ada lingkungan yang kumuh. Tidak ideal. Sehingga ketika melihat orang-orang yang sedang mengalami hidup seperti yang bantaran sungai, membuat hati ini tergerak untuk menolong mereka. Untuk berbuat sesuatu yang baik. Nah, mungkin orang-orang yang terpilih di dalam bidang diakonia mungkin tidak punya pengalaman seperti Bapak Jokowi. Tapi paling tidak kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita mulai berubah dan terus berubah. Dan mulai disitulah kelihatan muncul yang disebut dengan kebaikan. Yang bisa menggerakkan kita untuk melayani di bidang diakonia ini, membantu mereka, saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Saya rasa ini yang menggerakkan hati teman-teman yang ada di bidang diakonia dan juga di bidang pelayanan yang lain. Yang kedua adalah syarat daripada pemilihan 7 orang yang menangani janda tadi adalah penuh dengan roh dan hikmat. Penuh dengan roh yang dimaksud di sini adalah bukan berarti berbahasa roh seperti yang dipamerkan orang-orang percaya tertentu atau gereja tertentu. Tidak. Dipenuhi roh maksudnya adalah orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Pemikirannya, keputusannya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang dimaksud di sini. Sehingga apa yang dia lakukan kehidupannya, yaitu tadi membuahkan buah-buah roh. Nah, kenapa ini menjadi persyaratan di dalam memilih orang-orang yang melayani tadi, orang-orang yang tidak beruntung? Nah, karena sebenarnya kalau kita melihat di dalam membantu orang-orang yang tidak beruntung ini, berbagai hal yang muncul, macam-macam, ya, dan penanganannya itu perlu hikmat, perlu pimpinan Roh Kudus. Karena setiap masalah unik satu dengan yang lain.
Nah, mungkin teman-teman diakonia memahami akan hal ini. Misalnya, membantu orang yang tidak beruntung dengan syarat-syarat tertentu. Tidak mungkin dibuat aturan yang baku, yang kaku, tidak bisa. Misalnya, orang yang dibantu adalah orang yang belum punya sepeda motor. Nah, bisa saja orang itu punya sepeda motor karena itu alat yang dia pakai untuk bekerja sekarang dengan penghasilan secukupnya yang sangat sederhana. Nah, bagaimana tidak dibantu orang yang demikian? Pendapatan yang dia dapat sehari-hari aja hanya untuk beli beras. Perlu lagi keuangan untuk yang lain. Dia punya sepeda motor. Atau umpamanya orang itu tidak punya rumah. Nah, orang yang sudah punya rumah tidak perlu dibantu. Itu juga susah. Kalau umpamanya rumahnya adalah kos-kosan. Belum lagi misalnya kos-kos itu bantuan dari orang. Nah, itu jelas tidak menunjukkan bahwa dia memiliki penghasilan yang cukup. Nah, ini hal-hal yang sangat sulit di dalam penanganan. Belum lagi ketemu dengan orang-orang yang punya karakter, punya kesensitifan hati. Kalau ketika dibantu, cara ngomong aja kadang-kadang bisa tersinggung. Nah, disinilah orang-orang yang dipilih menangani bidang seperti ini. Perlu hikmat, perlu Roh Kudus. Bahkan seorang yang pernah melayani di bidang diakonia di sebuah gereja, dia mengungkapkan bahwa ketika kita membantu orang-orang yang tidak beruntung ini, kenapa dia secara ekonomi mengalami permasalahan terpuruk? Ternyata ada permasalahan yang tidak terlihat di luar. Hanya itu terlihat ketika diajak ngomong. Dan ketika dia sudah kita dekat dengan dia, mulai dia terbuka. Baru dikonseling dan dibimbing. Sehingga dia bisa bangkit dan bisa keluar dari keterpurukan yang ada. Nah, ini masalah-masalah yang rumit. Setiap orang yang dibantu ini unik satu dengan yang lain. Pergumulannya unik. Responnya unik. Cara penanganan dia juga unik. Karena pribadi dia yang unik. Nah, Bapak Ibu, itulah sebabnya para rasul memberi syarat yang terkenal baik. Sudah mengalami hidup yang baru. Dan yang kedua adalah penuh Roh Kudus dan hikmat. Karena permasalahan yang dialami di dalam penanganan ini sangat unik, rumit. Kadang-kadang di dalam rapat diakonia itu hanya bahas satu masalah. Kadang setengah jam, kadang 1 jam. Kenapa? Oh, ada pertimbangan ini, ada pertimbangan ini. Nah, ini tantangan bagi teman-teman di bidang diakonia. Kadang-kadang lagi dia salahkan. Wah, itu kadang-kadang kita menghibur mereka itu, kita berhibur diri kita juga. Ya, seperti Tuhan Yesus lah. Disalahkan. Nah, Bapak Ibu, contoh yang paling sempurna dalam menangani orang-orang yang tidak beruntung adalah Tuhan Yesus. Berulang kali Alkitab mengatakan bahwa ketika dia melihat orang yang terlantar, misalnya 5.000 orang, sudah mau malam, murid-muridnya suruh Tuhan Yesus pulang, suruh mereka pulang. Tuhan Yesus melihat mereka, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Seolah-olah jerohan di dalam perutnya itu keluar, bergerak karena belas kasihan. Sehingga dia tidak bisa mengizinkan orang-orang itu pulang dengan tidak makan. Maka ditanya sama muridnya, apa yang kamu punya? 5 roti 2 ikan. Lalu dia bilang, mari sini. Akhirnya Tuhan Yesus ambil berkati, lalu diberilah makan 5.000 orang. Begitu juga berikutnya 4.000 orang dan seterusnya. Ketika melihat janda di Nain, anaknya meninggal. Anaknya dihidupkan kembali karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Nah, kita doakan orang-orang yang ada di diakonia memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Tergerak oleh belas kasihan. Mungkin disalahi di tengah pelayanan sudah membuat yang terbaik. Tetap memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Mungkin mengalami berbagai pergumulan. Orang yang ditangani, kadang-kadang ada masalahnya. Biarlah tetap memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Tergerak oleh belas kasihan. Dan tidak jauh-jauh melayani Tuhan sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Itulah yang kita doakan malam ini kepada teman-teman di bidang diakonia. Begitu juga kita di bidang yang lain. Hamba Tuhan, majelis, arah pelayanan kita sama. Nah, biarlah kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Tergerak oleh belas kasihan. Nah, tadi saya singgung, telah kita diselamatkan dan dipanggil menjadi teman sekerja Allah. Itu luar biasa. Nah, itu yang menurut kita memiliki sukacita.
Nanti kita masuk di dalam berdoa bersama di dalam kelompok-kelompok. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bagaimana kami setelah dipanggil Tuhan melayani. Ada pergumulan, ada masalah-masalah yang unik. Tapi kami dituntut terus melayani. Karena kami adalah teman sekerja Allah. Ada tantangan, kami dituntut harus orang yang baik. Dituntut juga harus memiliki Roh Kudus. Dan kami sudah memiliki itu sejak percaya kepada Tuhan. Hanya bagaimana kami terus pasrah dipimpin oleh Roh. Sehingga kami bijaksana dalam melayani dan dalam mensikapi berbagai permasalahan yang kami alami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap bersemangat melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Sampai masa yang Tuhan tentukan bagi kami masing-masing. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur.